Ternyata di Biak ada perubahan, tidak dilanjutkan sebagai subpegepom untuk menyelenggarakan event di sana, artinya dialihkan tadinya di Jayapura. Jayapura tapi tidak ada kepastian. Saya ketemu Gubernur Papua Barat, kita bikin sirkuit di Papua Barat, kita jadikan subpegepom Papua Barat untuk lomba balap motor di sana. Tapi ternyata setelah Papua Barat sudah siap, baru Papua mulai menyiapkan untuk siap bikin sirkuit di Merauke. Nah, akhirnya begini, kita kuat, mereka siap bantu untuk sirkuit, kita bikin di Merauke. Nah, tadinya kita alternatifnya kalau Timika misalnya teman-temannya siap dari Pemda untuk kita bikin ini, pasti kemarin kita tetapkan sini dulu. Tapi karena lambat, akhirnya Merauke yang siap untuk kita bangun sirkuit dan selenggarakan di Merauke. Nah, syukur-syukur kita punya tim itu, saya bentuk tim Papua dan tim Papua Dulu. Jadi tidak itu satu nomor pertandingan, dua tim yang main. Nah, jadi kita bisa peroleh 5 medali emas dari 8 itu karena ada tim Papua dan tim Papua Dulu. Nah, dengan kita mengatur komposisi pembalap. Jadi kalau pembalap bagus, tidak semua kita tumpuk di tim Papua, kita taruh juga di Papua Dulu. Jadi kalau pada saat main tertentu bisa 2 orang yang potensial itu kita kasih main. Akhirnya kita bisa maksimal, dan sepanjang sejarah PON di Indonesia itu tidak pernah ada kontingen yang membawa 5 medali emas, khususnya cabang olahraga balap motor. Dan baru kali ini PON Papua, kontingen Papua itu bisa peroleh medali emas terbanyak sepanjang sejarah PON di Indonesia. Dan motocross juga sepanjang sejarah PON di Indonesia baru pertama kali main di Papua. Sudah begitu, biasanya kontingen itu yang tadi saya bilang datang mereka harus bawa motor, harus menyewa motor. Nah, atau mereka menyiapkan motor standar sesuai dengan apa yang kita tentukan, kan? Atau tuan rumah menyiapkan mereka sewa, atau mereka beli dari kita. Tapi ini mereka datang sewa pun tidak, kita kasih pakai teman-teman. Nah, dan dalam sejarah balapan di Indonesia tidak pernah PON mereka menggunakan motor KTM. Biasa Kawasaki. KTM ini sudah klasifikasi motor yang paling tinggi yang kita pakai untuk PON. Dan ini eventnya sudah bisa memenuhi syarat internasional untuk KTM. Karena motor KTM ini kan didatangkan dari Jerman, bukan kita produksi di dalam negeri. Jadi sebenarnya PON Papua kalau motor ini, kalau kita lihat kualitas kita sudah lebih baik dari PON-PON sebelumnya yang diselenggarakan di semua wilayah di Indonesia. Nah, kita tidak tahu besok nanti di Aceh dan Sumatera Utara, karena nanti ditangkap Sumatera Utara yang nanti untuk cabang olahraga balap motor. Mereka bisa kah kayak kita? Klasifikasi kendaraan mereka pakai bisa sama dengan kita tidak? Karena motor KTM itu kalau Kawasaki satu harganya sekitar 160 juta. KTM ini satunya bisa apa di atas itu. Nah, ya, harganya lebih mahal malah KTM. Nah, dan kita belanja motor KTM itu 70 unit. Kemudian motor Yamaha 100 lebih 100 juta 15 an. Jadi itu luar biasa. Bahkan teman-teman yang datang untuk mengikuti event balap motor di Merauke, mereka itu. Dan kompetisi juga kompetisi kemarin itu termasuk kita lepas bebas. Gitu. Motor pun juga motor-motor baru. Kalau mereka bicara Papua juara, itu memang kita kompetisi terbuka. Karena apa? Motor semua itu tidak ada kita tentukan tuan rumah punya motor ini. Semua motor itu diundi. Dan undinya 2 kali. Gitu. Jadi kalaupun misalnya kita peroleh medali emas mengalahkan DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, itu memang karena strategi kita untuk menempatkan pembalap itu yang tepat, sehingga kita bisa mengungguli mereka. Walaupun di mereka ada pembalap-pembalap unggulan yang memang lebih siap, tapi kita bisa mengatur komposisi pembalap, siapa main bergu, siapa main di perorangan. Nah, itu yang membuat kita bisa peroleh medali emas. Saya pikir kita peroleh medali emas itu jauh dari target. Target awal kita sebenarnya pikir hanya bisa 2 medali emas. Karena kita lihat komposisi pembalap kita, ditambah lagi kita tidak didukung PON untuk lakukan tes terpusat. Tidak ada tes sama sekali.
Ya. Sampai dengan pelaksanaan PON, KONI itu sama sekali tidak ngasih duit untuk kita bisa TC. Bayangkan. Akhirnya dengan segala keterbatasan, saya bilang ke teman-teman pembalap, kalian kan punya klub, jadi ikuti semua kejuaraan-kejuaraan untuk menambah jam terbang. Dan pada saat event nanti mereka tidak kaku dan mereka sudah siap. Dari aspek fisik dan lain kan butuh dilatih terus. Dan memang benar, pada saat kita masuk event mereka sudah siap. Sekarang selesai event, ada pembalap lagi yang sudah minta izin, sudah terbang duluan. Tadi kita urus 1, besok mau 2, ikut kejuaraan 600 cc di Thailand. Jadi kurang lebih karena dengan berbagai macam keterbatasan, tapi kita maksimalkan yang terbaik untuk Papua karena tanggung jawab. Syukur-syukur kita cabang olahraga yang tidak terlalu diandalkan untuk dapat medali emas, tapi kita yang memberikan sumbangsi emas terbanyak dari cabang olahraga yang memang diunggulkan. Jadi sebenarnya itu jadi kebanggaan untuk seluruh teman-teman komunitas yang roda 2 maupun roda 4 dan para pengguna otomotif di Tanah Papua. Dalam artian bahwa kita bisa berbangga mendatangkan para kontingen dari Indonesia untuk kita berlomba, tapi kita menjadi sportivitas. Tidak ada bilang tuan rumah jadi kita harus main begini, tidak ada sama sekali. Kita bikin kompetisi terbuka. Biasanya kalau orang bilang ini mungkin motornya begini, tidak. Motor semua undi pun 2 kali undi. Jadi kalau mau bilang misalnya kita mau setting motor, mana bisa kita mau setting motor aja diundi 2 kali. Nah, semua bebas. Cabut undian baru kita pakai motor yang mana. Nah itu yang terjadi. Jadi sampai dengan semua kontingen pulang, tidak ada sedikit pun yang protes. Semua puas menerima hasil karena kompetisinya terbuka. Ya, walaupun pembalap-pembalap kita banyak dijegal-jegal di sirkuit. Gitu. Kalau seandainya kemarin main normal, tidak ada pembalap kita yang dijegal. Saya targetkan kemarin kita bisa ambil alih sekitar 6 sampai dengan 7 medali emas. Kita harus ambil. Mungkin dari 8. Tapi karena memang ya dinamika pembalap ini kan di lintasan beda. Jadi akhirnya kita hanya bisa mampu ambil 5 medali emas dari 8. Sisanya ya itu NTB 1 dari cabang rotes, kemudian Jawa Timur 1 dari motocross, kemudian DKI Jakarta 1 dari motocross. Jadi pas total 8 medali, 3 terbagi di semua, yang 5 medali emasnya di cabang Papua. Nah, itu jadi saya pikir setelah selesai PON ini kita memang tidak bisa pasti. Kita tunggu saja arahan dari pusat. Harapannya bahwa mereka segera membuka slot untuk kita meminta kejuaraan daerah maupun kejurnas kita bisa ambil di Papua. Minimal road race dalam 1 tahun berapa kali, kemudian motocross dalam 1 tahun berapa kali yang kita dikasih slot dari pusat. Karena ketika kita dikasih slot, baru kemudian kita bisa tentukan. Nanti kita pasti tanya Korwil ini Merauke, ini Timika mau minta road race berapa kali di sini, terus sekarang motocross berapa kali, jadi kita bisa langsung minta slotnya ke pusat untuk kasih kita kasih kita punya event dalam 1 tahun bisa diatur tanggal berapa, jadwalnya kapan, mereka bisa susun schedule. Jadi taruhlah misalnya di sini motocross 3, kemudian road race 2, langsung disusun schedule tanggal itu kita harus menyelenggarakan. Termasuk juga misalnya Merauke, begitu pula Jayapura dan Biak. Dan saya pikir di Timika ini teman-teman semua punya partisipasi yang luar biasa. Karena kalau kita bikin event, tidak ada yang partisipasi untuk nonton di sirkuit dulu cukup. Karena event ini dibikinkan untuk memberikan dukungan motivasi bagi teman-teman komunitas untuk bagaimana klub-klub ini bisa tampil secara profesional. Selain ada kegiatan wisata dan bakti sosial yang kita lakukan, tapi event itu merupakan bagian yang harus kita lakukan dan berlanjut, sehingga teman-teman ini ada punya sarana untuk bisa mengekspresikan potensi-potensi dan talenta-talenta muda yang memang baru bertumbuh dan bisa kita dorong menjadi pembalap unggulan di daerah atau juga di tingkat nasional. Nah, itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari kejuaraan. Nanti kita tunggu saja dari Korwil mengusulkan, kemudian kita lanjutkan ke PT ini, kemudian
teman-teman ini juga selamat untuk terbentuknya pengurusan baru. Walaupun kemarin saya tidak datang karena kesibukan, tapi teman-teman di Pemprov saya suruh mereka untuk harus hadiri dan langsung melantik Korwil Mimika dan komposisi pengurus yang baru. Kemudian yang berikut tentunya kita menyelenggarakan event di sini juga pasti kita harus menggandeng banyak pihak yang sponsor. Jadi tugas dari teman-teman ini di sini untuk bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak di sini agar pada saat kita menyelenggarakan event sponsornya juga ada. Jangan sampai nanti penyelenggaraan itu kita melakukan baru kita cari sponsor. Tapi komunikasi kegiatan berjalan, libatkan para sponsor ini untuk terlibat dengan kegiatan komunitas motor. Ya. Karena sponsor ini kan seperti misalnya Yamaha, Honda, ya, terus misalnya Pertamina, ini kan mereka ini mendapatkan income dari kita juga. Yang rata-rata adalah pencinta otomotif. Pencinta otomotif salah satu yang memberikan sumbangsi terbesar ya bagi pendapatan mereka, termasuk juga belanja kendaraan dan sebagainya. Nah, jadi kita harus bangun komunikasi dengan semua sponsor yang ada di sini. Jadi ketika ada event di sini, kita tinggal kasih tahu mereka bisa sponsori kegiatan kita. Misalnya dengan Pupon, dengan Bank Papua, kemudian Bank BRI, BNI ada di sini. Itu kita harus ada bersama, dengan mereka dari sekarang. Karena kebiasaan kita biasa ada event baru kita libatkan sponsor. Dari event kita proses komunikasi, harus dibina terus komunikasi melalui teman-teman Korwil Mimika. Nah, saya pikir mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Dan kepengurusan kita ini nanti sampai tahun 2022 setelah PON 2022 dan nanti kita konsultasi lagi untuk musyawarah untuk kemudian kepengurusan ini yang baru. Dan mungkin pengurus kita ini yang paling pengurus di dalam saya ini paling lama karena harus sampai selesai PON. Jadi diperpanjang lagi 2 tahun. Harusnya kita selesai 2020, tapi karena PON diperpanjang sampai dengan 2022. Nanti berdua setelah selesai 22 baru kita musyawarah untuk pemilihan pengurus ini yang baru. Kemudian yang berikut ya, saya pikir terima kasih untuk teman-teman semua ya, kegiatan bakti sosial, kemudian kegiatan touring yang ada di sini. Nanti kita bikin touring itu mudah-mudahan pas dengan ada event di sini. Jadi touring dan bakti sosial mungkin sebelum kegiatan balapan itu mulai kita bisa lakukan kegiatan touring sama bakti sosial. Kapan-kapan nanti saya bisa kesini untuk bareng teman-teman, nanti kita bisa touring bareng. Gitu. Tapi waktunya nanti saya minta Pak Tansil atur biar tidak bertabrakan dengan jadwal rapat di DPR. Ini karena jadwalnya lagi reses, saya bisa jalan segitu luas dan santai. Tapi kalau kerja tidak mungkin bisa ke Papua. Jangan karena interpelasi mungkin susah. Tetap aja sebenarnya ada waktu. Jadi pada prinsipnya saya selaku ketua ini ya siap mendukung teman-teman dengan komunikasi, tapi juga memberikan motivasi dan dukungan secara kemarin untuk bagaimana kita terus berkembang olahraga otomotif dan juga kegiatan pariwisata, bakti sosial itu bisa berjalan untuk membangkitkan semangat para pencinta otomotif di Kota Timika, tapi juga mendorong untuk pertumbuhan ekonomi di Timika ini melalui komunitas otomotif itu bisa dari waktu ke waktu bisa meningkat. Satu tempat itu bisa ekonominya bisa berputar tergantung dari tingkat mobilitas. Jadi kalau kita komunitas misalnya mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain, di situ ekonominya bisa berputar juga. Karena kita minum makan semuanya duit tuh. Nah, walaupun kecil tapi ada. Daripada kita terisolasi di satu tempat dan mungkin perputaran ekonomi juga tidak berjalan. Dan saya pikir di Timika ini potensinya sangat besar karena ada Freeport, ada Pemda, jadi perputaran uang dalam sehari tinggi. Mungkin dia lebih tinggi dari
dari Merauke lebih tinggi dari Biak, lebih tinggi dari Nabire. Maka setelah Jayapura Timika. Nah, dua kota ini yang berhutang luang yang paling besar. Karena Jayapura kan ada penyangga seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Provinsi, Kota Jayapura, jadi perputaran uangnya tinggi sehingga aktivitas ekonomi hidup. Nah, yang kedua adalah Timika. Jadi ini potensi-potensi ini teman-teman selain melakukan kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul ini, tapi tetap aktivitas sehari-hari juga harus jalan. Minimal komunitas-komunitas ini bisa juga membangkitkan dan menjadi partner pemerintah untuk mengembangkan usaha-usaha UMKM. UMKM itu kan bagus sekali. Jadi itu kredit di bank BNI juga bisa jalankan usaha-usaha. Walaupun memang persyaratan kredit itu gampang susah. Tapi namanya kita usaha pasti ada jalan keluar. Nah, jadi saya pikir mungkin itu beberapa hal dari saya sebagai sharing-sharing dan diskusi lepas buat kita di malam hari ini ya, kesempatan ini. Dan saya tadi lupa ini ya, perkenalan. Jadi sebenarnya masih jadi ketua ini itu masih di dewan provinsi. Saya di dewan provinsi 10 tahun dari 2009 sampai 2019 di dewan provinsi 10 tahun dulu. Setelah itu baru kemudian saya pindah ke pusat. Jadi sekarang di dulu dewan provinsi saya ketua komisi yang menangani infrastruktur. Jadi Timika ini sampai ke Kapi Raya sana, semua jalan-jalan yang luas jalan provinsi itu saya pergi semua sampai ke titik jalan kaki bisa 2-5 km. Terus itu saya ketua komisi terakhir yang membidangi pemuda olahraga. Waktu itu awal-awal kita kerjakan cari duit apa segala macam untuk awal-awal perencanaan PON itu. Setelah itu baru kemudian saya lepas, kemudian masuk ke DPR RI, dan sekarang saya di Komisi 1 yang membidangi pertahanan, kemudian Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Komunikasi Informatika, kemudian Badan Intelijen Negara atau BIN. Jadi angkatan laut, darat, udara, ya, itu semua ada di bidang tugas saya. Jadi sehari-hari kalau ke Papua ya paling sapa-sapa teman-teman yang ada di pos-pos, di Kodi, di Lantama, Lanal, kemudian Koda, begitu pula angkatan udara juga sama. Kemudian juga memberikan semangat kepada prajurit kita yang bertugas di wilayah-wilayah paling ujung timur Indonesia. Nah, kemudian tugas-tugas lain ya hari-hari cuma menyusun semua rancangan undang-undang yang masuk ke di badan legislasi. Jadi mulai dari undang-undang apapun di situ bahas setiap hari yang urus pasal saja. Jadi kalau seandainya biasa kalau lagi aktivitas kerja saya biasa tidak bisa bergerak kemana-mana, pasti di Jakarta langsung. Tapi kalau lagi santai, proses begini, jalan ke Papua itu waktunya 9 hari dikasih Pak. Jadi selama 9 hari itu bisa mengeluarkan duit. Bisa tidur 3 hari di kota ini, 3 hari di sini, tapi tidak terasa. Oh ini 29 kabupaten, kabupaten satu kota. Jadi bayangkan kalau 3 hari saya di satu tempat saja, baru 3 sampai 4 kabupaten waktu saya sudah selesai. Kadang-kadang waktunya tidak cukup. Jadi biasanya saya kadang satu kali jalan mungkin 3 sampai 4 kota saya langsung balik. Itu pun 2 hari. Sini 2 malam, besok sini 2 malam, balik. Jadi saya pikir itu ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan teman-teman komunitas Koda 2, Koda 4 yang ada di Timika, dan teman-teman yang ada di malam ini, terutama teman-teman Korwil ini ya. Terima kasih karena ketuanya tugas ke sana, kita tugas sini, kita lanjutkan lagi. Jadi apa harapan saya, semua teman-teman tetap happy ya, apalagi banyak di motor ini kan ada ada komunitas milenial juga ya. Kemudian dari milenial naik sedikit, ada yang sudah kapten masuk ke letnan ya, letnan masuk ke mayor ya, mayor masuk ke kolonial, kolonial masuk ke yang purnawirawan jenderal.
Jadi tinggal kita kolaborasi supaya saling mendukung, saling mensupport, terutama yang senior mensupport yang milenial ini ya, supaya kalau balap jangan balap di jalan-jalan, balap di sirkuit ya, jangan sampai ada yang celaka dan lain-lain. Kemudian teman-teman juga harus selalu gandeng lantas di sini untuk sosialisasi bagaimana berkendaraan yang benar dan sebagainya. Itu harus sering dilakukan karena saya lihat di Timika ini salah satu kota di Papua yang tingkat kecelakaan tinggi. Tingkat kecelakaan tinggi juga. Jadi memang harus sering-sering kita dengan lantas untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terutama. Karena yang bawa motor biasa emosionalnya tinggi itu ada dua. Siapa yang bisa jawab? Yang tingkat emosionalnya tinggi. Ya. Ya. Oh, berarti tukang ojek berarti tukang ojek tapi habis ojek merah juga di Pangkalan. Nah ini yang parah. Iya. Jadi saya pikir yang dua itu yang bahaya. SMA emosional belum stabil. Tukang ojek mungkin karena stres lama di Pangkalan, ya akhirnya mau dulu baru antar lagi. Nah, ini. Jadi perlu harus sosialisasi untuk bagaimana sadar berkendaraan supaya jangan sampai kita mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Timika kemudian Jayapura ini dua daerah yang tingkat kecelakaan masih tinggi di Papua. Walaupun Nabire, Biak, Merauke intensitasnya malah menurun, tapi dua wilayah ini intensitas kecelakaannya cukup tinggi. Jadi saya pikir teman-teman komunitas ini punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan juga di internal komunitas, tapi juga sosialisasikan juga ke para pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 biar sadar berkendaraan dan tertib berkendaraan itu perlu dijaga karena itu untuk keselamatan kita masing-masing. Jadi tadinya saya sebenarnya mau ajak dulu ngopi di Pak. Pikir ini kalau pengalaman ojek tidak ada yang punya dapur, kita mau ngopi susah nanti. Ada kita minum air putih di situ. Atau nanti mereka kasih putar gelas di situ, kita banyak yang tidak ada lidah, karena yang ada banyak. Jadi saya pikir daripada kita di pengalaman ojek, lebih baik kita di restoran, biar kita bisa diskusi santai, ya, sambil makan sambil ngopi, kita bisa diskusi santai dengan teman-teman semua. Oke, jadi saya pikir itu. Kemudian yang terakhir, ini sekarang di pusat kita sudah punya ketua umum yang baru. Nah, ketua umum sekarang Pak Bambang Susatyo, ketua MPR RI. Ya. Tapi cabang olahraga di